Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran tematik. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan semangat untuk selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran, ya. Karena modal pembelajaran itu diantaranya itu semangat, ya anak-anakku. Baik, di pembelajaran tematik tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, fokus PPKN kali ini anak-anakku, ya. Silakan kalian ikuti dengan baik, ya. Dan Bapak berharap kalian sudah membaca di buku yang kalian punya, ya, di tema 7 ini, ya, dari subtema 1, ya, kalau bisa sampai subtema 3 sudah kalian baca semua, ya. Nah, ini kita masih di subtema 1, silakan kalian baca terlebih dahulu, ya, bukunya sampai dengan pembelajaran 6. Ini hanya materi tambahan, ya, nanti kita akan ulangan setelah ini, ya. Baik, di PPKN ini ada kompetensi dasarnya, di sini ada 1.1, ada 2.1, 3.1, 4.1. Ya, untuk KI satunya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pengetahuannya, ya, kadang pengetahuannya menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya, kadangnya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inilah kompetensi dasar untuk PPKN. Di sini ada makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Lambangnya apa anak-anakku? Sila pertama, ya, bintang, ya. Sila tersebut mengandung arti bahwa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini, ya, sila pertamanya, ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berikut nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Sila yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Nih, berikut contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianutnya, ya. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah, ya. Ini gambarnya. Kemudian menjaga ketenangan, ya, ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Kemudian bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama, ya. Kemudian membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Ini merupakan contoh penerimaan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti, ya anak-anakku, ya. Kemudian makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Kalau tadi sila pertama, yang kedua sila keduanya apa bunyinya anak-anakku? Sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi.
Pemimpin harus mampu menyatukan dan mengendalikan anggotanya. Pemimpin juga harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Karena temanya kita kepemimpinan ini, jadi contohnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tentang kepemimpinan. Antara lain, yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 6, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, berikut adalah penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penerapannya ya, atau aplikasinya. Ini ya, membantu membersihkan. Kami bantu membersihkan, Pak. Nah, kata seorang anak ini ya. Ini luar biasa nih, anak-anak kecil sudah bisa membantu orang dewasa. Memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Tuh ya. Seperti sekolah kita kan, di sekolah kita juga ada penjaga sekolahnya ya. Kalian harus bersikap sopan, harus bersikap santun, dan juga membantunya ya. Kemudian yang kedua, memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua atau penyandang disabilitas ya. Misalkan ini di tempat-tempat umum ya, bila naik mobil umum ya, ada yang berdiri, misalkan wanita hamil ya, orang tua yang sudah tua renta ya, kalian tadinya posisinya duduk, silakan kalian berdiri dan mempersilahkan orang tua atau wanita hamil tersebut untuk duduk, kalian yang berdiri ya. Itu merupakan penerapan sila kedua ya, pri kemanusiaan ya. Kemudian ini juga contoh ya, memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya ya, yang memiliki keterbelakangan ya. Disabilitas itu orang yang memiliki keterbelakangan fisik ya, itu juga diperlakukan sama di mata kita ya terhadap orang-orang tersebut. Kemudian bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Tuh, ini contoh lagi menjenguk anak yang sakit ya. Nah, bersikap tenang dan sopan. Ya, jadi tidak gaduh, tidak ribut ya. Kalian menjaga etika-etika ketika kalian berada di tempat umum atau di tempat orang lain. Nah, inilah contoh-contohnya ya anak-anakku, penerapan sila kedua. Kemudian ada lagi sini contohnya, berkunjung dan membantu di panti asuhan. Nah, kalau ada panti asuhan ya. Kemudian memberikan bantuan kepada korban bencana alam ya. Nah, ini langsung aplikasi kalau kita di sekolah ya, suka ada sumbangan ya, sumbangan ala kadarnya untuk membantu yang terkena musibah ataupun rekan-rekan keluarga Mi-7 Tangerang yang meninggal. Biasanya ya kita sudah alhamdulillah itu sudah terbiasa kita memberikan bantuan semampunya ya. Itu bentuk penerapan sila kedua anak-anak ya. Kemudian penerapan di sini juga ada manfaat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kita juga telah memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Memilih agama yang akan dianut merupakan hak asasi manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 29 tentang kebebasan beragama. Ini ya pasalnya adalah pasal 29 tentang kebebasan beragama. Alhamdulillah ya. Kemudian sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama. Berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila, sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Nah ini ya tujuannya adalah harmonis dan damai. Ini sila pertamanya dan ini sila kedua. Demikian anak-anakku untuk materi di PKN ini ya, mudah-mudahan membantu. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.